Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ruli di mata pelajaran dasar kreativitas. Kali ini kita akan membahas tentang konsep kreativitas. Pada dasar-dasar kreativitas, bagaimana kita membuat kreativitas itu bisa menjadi sebuah solusi atau sebuah pemecahan. Oke, kita kembali lagi di awal. Apa sih itu pengertian dari kreatif? Jadi kreatif itu adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Jadi segala sesuatu yang kalian ciptakan, yang kalian buat, itu adalah konsep dari kreativitas. Mungkin saat ini sedang lagi musimnya layang-layang, jadi layang-layang yang kalian buat itu juga termasuk bagian dari kreativitas. Kreativitas itu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, karya baru, kombinasi, atau sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi sesuatu yang berbeda. Nah, ini materi pokoknya adalah proses kreativitas. Bagaimana kreativitas itu bisa didapatkan. Jadi rangkaian peristiwa atau kegiatan yang kita lakukan untuk menghasilkan cara imajinatif. Menurut Edison, ini adalah seseorang yang ahli di bidang seni. Kreativitas itu 1% inspirasi dan 99% itu partisipasi. Jadi inspirasi itu hanya 1%, sedangkan apa yang kita lakukan, partisipasinya kita, itu adalah 99%. Jadi kalau kalian punya ide, kalian punya kreativitas tapi nggak kalian eksekusi, itu bukan namanya sebuah kreativitas. Jadi apabila hanya ide-ide saja tanpa ada proses untuk mewujudkan, maka kreativitas tidak akan terjadi. Jadi tahapan kreativitas ini adalah menurut Wallace: pertama persiapan, setelah itu inkubasi, pencerahan, lalu pelaksanaan. Kita akan bahas satu persatu secara detail. Yaitu tahapan persiapan itu adalah pengenalan masalah. Jadi kreativitas itu biasanya diawali dari sebuah problem atau masalah. Ketika kalian dapat masalah, bagaimana kalian dapat mencari solusinya. Nah, itu. Atau ya sejenis itulah, pengumpulan data informasi relevan atas jenis ini. Setelah itu tahapan inkubasi, tahap istirahat, masa menyimpan informasi yang dikumpulkan. Jadi contoh, naik pohon kelapa itu adalah sesuatu yang sulit. Di situ kita menemukan sebuah permasalahan. Naik pohon kelapa itu sulit. Jadi mulai mencari kesinambungan, tahapan inkubasi. Masalah sudah didapatkan. Terus tahap inkubasi, bagaimana cara kita memetik pohon kelapa tanpa harus naik pohon dengan susah payah. Nah, itu adalah contohnya. Contoh ini tadi adalah bagaimana memetik buah kelapa tanpa kesusahan memanjat pohon. Itu adalah contoh masalah ya. Nah, setelah itu mulai kita menjajarkan bagaimana ya kita berpikir kan mesti, atau masalah apapun, nggak seperti hanya di contoh tadi, masalah apapun. Ketika kalian dapat masalah, pasti kalian ada masalah. Setelah itu mulai berpikir bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Atau mungkin bukan hanya masalah, aku pengen sesuatu, aku pengen ini. Setelah itu kalian mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkannya. Nah, itu tahapan inkubasi. Setelah itu tahapan pencerahan. Jadi setelah kalian mendapatkan masalah, kalian memikirkannya, setelah itu kalian dapat solusi. Nah, berarti itu tadi pengalaman eureka atau aha. Jadi biasanya kalian aku dapat ide, berarti itu. Jadi dari sebuah masalah atau sebuah problem atau sebuah keinginan, setelah itu kalian mulai berpikir, dapat ide. Nah, itu yang namanya tahapan pencerahan. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan. Jadi persiapan ini adalah simpulan dari yang kita tadi, dari persiapan. Setelah itu inkubasi berarti proses kita berpikir tadi, lalu pemahaman, evaluasi, elaborasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.